ke-33. Doa syafaat Abraham untuk Sodom, ya. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, Tuhan berpikir ya, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Abraham itu Tuhan sudah memberikan janji kepadanya bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya itu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Nah, Sodom dan Gomora ini, tanda kutip, ini juga termasuk keturunan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Bapak Ibu Saudara. Lihat, makanya Tuhan bilang begini, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham yang hendak kulakukan ini? Bapak Ibu Saudara, orang kalau dekat sama Tuhan, rahasia Tuhan pun akan diberikan kepadanya. Tuhan bilang gini, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Siapa manusia, Bapak Ibu Saudara? Kenapa Tuhan memberitahukannya? Karena tidak semua manusia, tetapi manusia-manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak menyembunyikan apa-apa di dalam hidupnya. Berarti Bapak Ibu Saudara ada beda antara orang biasa, mungkin orang yang Abraham kali itu. Sehingga Tuhan berkata, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Wah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi seperti orang yang seperti Abraham, di mana apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan, Tuhan tidak sembunyikan, tetapi memberitahukannya kepada Abraham. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi orang seperti Abraham ini, sehingga Tuhan itu memberitahukan apa yang dia mau lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan Abraham, keturunannya. Itu Tuhan beritahukan kepada Abraham, tidak ada rahasia. Nah, kedalaman yang seperti ini yang harus kita kejar, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan cuma sekedar Kristen biasa, Kristen pengikut Kristus, kita sudah bagus, kita sudah ada di dalam, maksudnya kita udah Kristen. Tetapi masuklah dalam kedalaman lebih lagi, sehingga rahasia-rahasia Tuhan itu diberitahukan kepada kita. Tuhan tuh sampai sungkan, enggak ada sih, Tuhan enggak pernah sungkan ya. Tapi maksudnya, apakah hendakku sembunyikan apa yang aku mau lakukan, kata Tuhan. Lalu coba kita lihat ayat berikutnya. Bukankah sesungguhnya Abraham yang akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan oleh dia segala bangsa yang di atas bumi akan mendapat berkat. Kayaknya karena Abraham ya Bapak Ibu Saudara, ini Abraham sama Tuhan itu sudah kayak menjadi satu kesatuan. Tuhan lo bisa ngomong, bukankah dia akan menjadi bangsa yang besar? Dia itu akan berkuasa. Lalu dikatakan bangsa yang besar berkuasa, oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Kok kayaknya seolah-olah Tuhan ngomong ini kepada Tuhan ngomong bahwa karena Abraham akan menjadi bangsa yang besar, bangsa lain akan diberkati oleh karena dia. Wah, kok kayaknya karena Abraham. Bukan, karena Abraham sama Tuhan sudah menjadi satu kesatuan. Sehingga orang tidak bisa lihat ini karena Abraham, ini karena manusianya atau karena Tuhannya. Tentulah karena Tuhannya. Tapi orang bisa lihat Abraham ini juga orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kayaknya seolah-olah nggak ada bedanya. Bahkan Tuhan pun berkata, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara, kita harus masuk dalam keintiman yang seperti itu. Dikatakan ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak.
tidak, aku hendak mengetahuinya. Jadi Sodom dan Gomora, orang-orang di sana itu banyak melakukan dosa. Sodom dan Gomora ini Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Anda baca di atas itu dosa mereka, maaf, itu dosa yang paling ini adalah karena Sodom dan Gomora Bapak Ibu Saudara ya. Jadi LGBT itu dosa terbesar mereka. Jadi mereka sejenis Bapak Ibu Saudara. Karena itu menjadi kecicikan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mau menunggangbalikan Sodom dan Gomora. Lalu dikatakan begini, ayat 22, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dari dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. 50 loh dari seluruh kota. Saya tidak tahu jumlah kotanya baik seberapa. Tapi Anda bayangkan kalau kota itu sangat besar ya, yang paling kecil aja udah mungkin ratusan ribu itu dibandingkan 50 tuh nggak ada artinya Bapak Ibu. Hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Doa untuk orang lain yang belum diselamatkan, doa untuk pemerintahan, doa untuk kota, doa untuk pembesar-pembesar, doa untuk pemimpin kita, doa untuk gembala, doa untuk pemimpin di mana kita bekerja Bapak Ibu Saudara. Kemarin sembari menunggu anak ibadah AUG, saya sama Pastor Steph pergi. Sebelum ibadah AUG kita makan sama-sama dulu Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah itu duduk di sebelah ini ada orang kita nggak kenal, mereka lagi berbincang. Yang saya lihat mungkin sepertinya, saya tidak tahu apakah anak Tuhan atau enggak, mungkin sepertinya tidak. Lalu orang-orang ini berbincang yang karena suaranya keras, kami bisa mendengar dekat Bapak Ibu Saudara mejanya gitu. Orang ini berkata begini, kita ini ya, kita harus bekerja sungguh-sungguh seperti perusahaan itu milik kita. Dia bilang gitu. Nanti kalau perusahaannya sejahtera, perusahaannya maju, kita juga ikut maju. Bapak Ibu Saudara, itu saya nggak tahu dia anak Tuhan atau enggak, tapi itu prinsip firman Tuhan, betul. Di mana kita ada, ketika kita ada di Pulau Bali ini, ketika kita ada di Indonesia, ketika ada di gereja ini, kita berdoa buat pemimpin yang ada. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu doa syafaat, naikkan, belajar. Kalau kita belum pernah yang namanya doa syafaat, kita belajar. Itu doa syafaat itu untuk sesuatu yang terjadi di masa depan, yang untuk seseorang mungkin. Pernah tidak Anda alami tiba-tiba dikasih beban berdoa buat orang lain? Mungkin berdoa buat orang tuamu yang jauh mungkin. Hari ini kau ada perantauan di Pulau Bali ini. Engkau berdoa buat orang tuamu, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba diberikan itu. Lakukan Bapak Ibu Saudara, lakukan. Kenapa? Karena Tuhan yang taruh itu. Nanti kita akan mengerti, lihat Abraham itu, sehingga Abraham itu nego karena Sodom dan Gomora itu mau dimusnahkan. Sampai akhirnya tidak semua dimusnahkan, Lot yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Oleh karena Abraham bangsa itu akan mendapat berkat, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Yang kedua, doa syafaat itu membuka jalan bagi rencana dan panggilan Tuhan atas orang atau hal yang kita doakan. Jadi ketika orang berdoa syafaat,
Syafat itu membuka jalan, Bapak Ibu Saudara. Membuka jalan untuk rencana Tuhan itu terjadi. Hari itu Bapak Ibu Saudara, Lot itu diselamatkan. Ada rencana Tuhan, dan hari itu Bapak Ibu Saudara, Abram itu adalah bapak segala bangsa, ya kan? Lalu Tuhan berkata gini, masakan aku akan menyembunyikan ini kepada Abraham? Karena dia ini sudah kupilih untuk menjadi bapak atas segala bangsa. Karena itu apa? Mungkin ya, ini menurut tafsiran saya, Tuhan itu juga menaruh beban untuk Abraham ini mulai melihat bangsa lain seperti Sodom dan Gomora untuk dibawa di hatinya, karena dia akan menjadi bapak segala bangsa. Jadi ada dua hal, baik orang yang dipilih Tuhan untuk berdoa syafaat maupun orang yang didoakan, itu dua-duanya itu akan terbuka jalannya untuk kepada rencana dan panggilan Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, tapi semenjak saya bertobat tahun 2000, saya itu selalu berdoa untuk jiwa-jiwa. Di dalam bayangan saya itu selalu kelihatan orang tuh nangis-nangis, cari Tuhan, orang desperate, pengen ketemu Tuhan dan segala macam itu. Dan saya itu selalu berdoa untuk orang-orang itu saya nggak kenal. Saya selalu berdoa. Pertamanya doa cuma puluhan kira-kira di bayangan saya, tiba-tiba menjadi ratusan dan menjadi ribuan. Itu semenjak saya bertobat di tahun 2000. Selalu itu saja. Saya selalu berdoa. Baru aja kemarin saya berdoa ketika saya yakin firman Tuhan ini, muncullah orang-orang itu dengan karakteristik mereka sendiri. Saya menangis buat mereka. Saya tidak tahu itu apa, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya tahu, doa syafaat itu membuka jalan, baik untuk orang yang saya sedang doakan maupun untuk saya sendiri yang sedang berdoa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lakukanlah doa syafaat, karena Tuhan pasti punya rencananya. Baik untuk orang yang Anda doakan maupun untuk Anda sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa untuk mereka sampai saya nggak tahan, Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi yang saya tahu akan ada hikmahnya, akan ada kebangunan rohani. Saya nggak tahu apakah saya yang akan dipakai. Saya nggak peduli dengan itunya. Yang saya pedulikan adalah saya mau lihat